Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Febrianti Usna dan saya Nur Cahyati. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep dasar evaluasi pembelajaran untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah penilaian autentik. Pengertian evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, baik itu dalam waktu dan tujuannya. Waktu pembelajaran berlangsung, maka guru dapat melakukan penilaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam proses pembelajaran, seperti penilaian dengan observasi terhadap sikap peserta didik dan observasi terhadap pengetahuan pada partisipasi aktif peserta didik. Tujuan pembelajaran menjadi kriteria yang ditetapkan dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Latihan tes non-tes. Tes merupakan salah satu alat penilaian yang paling umum digunakan dalam pendidikan. Tes dirancang untuk mengukur kualitas, kemampuan, keterampilan, atau pengetahuan sampel terhadap standar yang diberikan, yang biasanya dapat dianggap diterima atau tidak. Sedangkan non-tes merupakan cara pengumpulan data tetapi tidak dapat dengan menggunakan alat-alat baku. Dengan demikian tidak bersifat mengukur dan tidak diperoleh angka-angka sebagai hasil pengukuran. Kemudian pengukuran. Pengukuran dapat disebut sebagai proses yang digunakan untuk mengumpulkan tingkat kompetisi individu dalam hal numerik. Dengan kata lain, pengukuran dilakukan untuk mengukur tingkat pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh oleh seorang pelajar. Instrumen pengukuran ini dapat diambil dengan berbagai bentuk seperti kuesioner dan lain-lain. Kemudian penilaian. Apa sih itu penilaian? ARG tahun 2022 mendefinisikan penilaian untuk pembelajaran sebagai proses mencari dan menafsirkan bukti untuk digunakan oleh peserta didik dan guru untuk memutuskan di mana peserta didik berada dalam pembelajaran mereka, di mana mereka harus pergi dan cara terbaik untuk sampai ke sana. Selanjutnya di sini ada evaluasi. Evaluasi itu adalah suatu proses yang dilakukan di akhir suatu kegiatan ataupun pada saat penyelesaian suatu pekerjaan untuk mengoreksi, menilai, dan melihat di mana letak kesalahan-kesalahan tertentu pada aktivitas seperti pada dalam pembelajaran. Selanjutnya ada fungsi evaluasi pembelajaran. Nah, fungsi evaluasi pembelajaran di sini ada 4. Yang pertama yaitu fungsi formatif. Fungsi formatif itu adalah suatu penilaian untuk mengetahui hasil belajar yang telah diperoleh oleh siswa untuk menyelesaikan program dalam satuan bahan ajar pada suatu bidang tertentu. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui di mana penguasaan peserta didik tentang materi yang telah diajarkan dalam suatu pembelajaran. Nah, yang kedua itu ada fungsi sumatif, yang mana fungsi sumatif itu adalah suatu penilaian yang dilakukan terhadap hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa setelah mengikuti pelajaran dalam satu semester ataupun pada akhir semester. Tujuannya itu adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa tersebut selama satu semester dan ataupun selama akhir semester. Selanjutnya ada fungsi diagnostik. Nah, fungsi diagnostik ini adalah penilaian yang dilakukan terhadap hasil penganalisisan tentang keadaan belajar peserta didik, baik itu merupakan kesulitan-kesulitan ataupun hambatan-hambatan yang telah ditemui dalam situasi belajar mengajar. Nah, tujuannya itu adalah untuk membantu kesulitan ataupun mengatasi hambatan yang dialami oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada suatu bidang studi ataupun keseluruhan program pembelajaran. Yang keempat itu ada fungsi penempatan ataupun placement. Nah,
Fungsi penempatan ini adalah penilaian tentang pribadi peserta didik untuk kepentingan penempatan di dalam situasi pembelajaran yang sesuai dengan anak didik tersebut. Tujuannya itu untuk menempatkan peserta didik pada tempatnya yang sebenarnya berdasarkan bakat siswa, minat pada siswa, kemampuan, kesanggupan, dan keadaan-keadaan pada diri peserta didik sehingga peserta didik tidak mengalami kesulitan dalam mengikuti suatu pelajaran pada setiap program yang diberikan. Nah, selanjutnya ada tujuan dari evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu adalah keeping track. Nah, apa sih itu kan keeping track? Keeping track itu adalah untuk menelusuri dan melacak proses belajar pada peserta didik sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, yang kedua itu ada checking up. Nah, checking up itu adalah untuk mengecek ketercapaian kemampuan yang telah dilakukan oleh peserta didik dalam proses pembelajaran dan kekurangan-kekurangan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya, yang ketiga ada finding out. Nah, finding out ini yaitu untuk mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan, kesalahan, ataupun kelemahan pada peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga guru dapat dengan cepat mencari alternatif dan mencari solusinya. Yang terakhir yaitu ada summing up. Nah, summing up ini yaitu untuk menyimpulkan tingkat penguasaan pada peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Nah, hasil penyimpulan ini itu dapat digunakan oleh peserta didik untuk menyusun laporan kemajuan belajar ke berbagai pihak yang berkepentingan. Yang terakhir yaitu ada prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu ada prinsip kontinuitas, yang kedua yaitu prinsip komprehensif, yang ketiga yaitu prinsip adil dan objektif, yang keempat yaitu prinsip kooperatif, dan yang terakhir adalah prinsip praktis. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.